mengapa kita berkumpul di sini, dan mengapa tagline-nya perubahan. Dalam berbagai kesempatan kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita, gagasan, konsep, ide, gagasan, konsep, ide. Tapi kita perlu ingat untuk sekaligus berdoa, memohon kepada Yang Kuasa, ya Tuhan yang Maha Pengasih, hanya kepadamu kami bermunajat. Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis, pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami. Tapi kita perlu ingat. Jadi ini di situ letak isunya. Bila proses penyiapan itu dijalankan dengan tepat, maka kurikulum baru ini akan menjadi kurikulum yang terasa bermanfaat. Bila proses penyiapannya tidak berjalan dengan tepat, maka terasanya masalah. Mudahkanlah kami berpindah-pindah menggunakan moda transportasi yang murah. Tapi kita perlu ingat. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet makin gila. Bullshit. Makin macet makin gila. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas. Tapi kita perlu ingat. Saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya, dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya. Dengan konsep yang dari A sampai Z, peruntukannya adalah untuk warga miskin ya. Dan itu disebutkan sama beliau itu 2 kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin, udah miskin disuruh sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Sejak awal komitmen ini untuk warga miskin sudah bohong, realisasinya pun gagal. Miskin sudah bohong, realisasinya pun gagal. Gembar-gembor soal hunian, rekam jejak sendiri menjadi senjata makan tua. Salah satu program unggulan saat Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno mencalonkan diri sebagai pemimpin di Jakarta kala itu adalah DP 0 rupiah. Program tersebut digaungkan sebagai hunian untuk warga ibu kota. Berulang kali membahas soal hunian murah bahkan DP 0 rupiah dengan landasan rekam jejak sebagai gubernur. Nyatanya realisasi yang terjadi tidak sesuai ekspektasi. Rumah DP 0 rupiah yang dipenuhi dengan syarat penghasilan dengan jumlah penyelesaian unit yang tidak sesuai dengan target. Penyelesaian hunian layak memang jadi salah satu sorotan Anies dalam menyusun program, baik saat mencalonkan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam, juga saat mencalonkan Presiden RI saat ini. Di sela-sela orasi politik dalam kegiatan apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno pada Minggu 16 Juli, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan berharap seluruh rakyat supaya bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan dipermudah untuk memiliki rumah. Ya Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki dan Maha Penyantun, ringankanlah kami dari beban biaya-biaya hidup. Murahkanlah harga kebutuhan pokok kami sehingga terjangkau dan menjadi beban bagi kami semua, kata Anies Baswedan. Dalam doa tersebut, Anies juga berharap para petani, peternak, nelayan, dan pedagang mendapatkan rezeki yang cukup. Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis. Pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami, ujar Anies. Anies Baswedan dalam doanya juga berharap masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, serta memiliki moda transportasi yang murah. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan yang dekat tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktivitas, papar Anies. Bukan hanya dalam acara di GBK saja, Anies membahas soal rumah. Saat pidato dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI kemarin, Anies Baswedan juga sempat memaparkan 4 prinsip membangun kota yang baik di masa depan. Satu di antara 4 prinsip yang dijabarkannya adalah menyoal ketersediaan hunian layak bagi warganya.
Kini kabar mengenai proyek kebanggaan Anies Baswedan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi program rumah DP 0 rupiah yang kini berubah menjadi hunian terjangkau milik setelah disebut tidak dapat melayani masyarakat di ibu kota sepenuhnya. Kita evaluasi lagi nanti semua, tapi program hunian terjangkau salah satu hosting carrier tidak terbebani APBD. Ujar pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistioningrum saat dikonfirmasi Selasa 11 Juli. Retno mengatakan program rumah DP 0 rupiah berbeda dari hunian terjangkau milik. Namun ia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perbedaan dari kedua program tersebut. Kan beda, kedua program itu, hunian terjangkau justru alternatif. Kita harap ketika sudah mampu, mandiri, dia akan jadi punya rusun milik. Ini kita tawarkan kota punya hunian milik terjangkau, kata Retno. Program DP 0 rupiah ini juga disebut dapat diganti dengan rumah susun sewa sederhana atau rusunawa untuk warga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Saya sampaikan kalau rusunawa perlu ada pembatasan karena ini rumah bersubsidi, jadi sebenarnya rusunawa inkubasi. Bayangkan dari setiap rusunawa yang disubsidi memang sudah tidak layak kalau tidak ada solusi. Bagaimana? Ya ini solusinya hunian milik terjangkau, ucap Retno. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut telah mengubah nama program rumah DP 0 rupiah menjadi hunian terjangkau milik untuk warga berpenghasilan rendah. Program dengan nama baru itu telah dipromosikan melalui akun resmi media sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta @DKI Jakarta pada Selasa 20 Juni lalu. Dalam keterangan unggahannya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyediakan hunian terjangkau milik yang menjadi solusi bagi warga. Hunian terjangkau milik merupakan hunian dengan harga terjangkau yang dapat dimiliki melalui skema kredit pemilikan rumah atau KPR. Fasilitas pembiayaan perolehan rumah atau FPPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah, demikian keterangan dalam unggahan tersebut. Terkait unggahan itu, Retno mengkonfirmasi bahwa nomenklatur hunian DP 0 rupiah diubah menjadi hunian terjangkau milik. Dilakukan sebagai upaya penambahan informasi bahwa penyaluran kredit kepemilikan rumah berupa FPPR dari Provinsi DKI Jakarta, ujar Retno. Perubahan nama tersebut disebut untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menyalurkan hunian kredit tanpa DP, untuk memudahkan masyarakat memiliki hunian. Ini sebagaimana Pergub DKI Jakarta nomor 104 tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah atau FPPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya berupa kredit DP sebesar 20%, namun dapat memberikan kredit full payment sebesar 100%, ujar Retno. Ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh rumah tanpa harus mencari pinjaman kredit dari pihak lainnya, sambung dia.